Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 baru akan menuju perbaikan. Pemulihan ekonomi ini hanya terjadi di sektor agraria. Untuk sektor bahari belum dapat diperkirakan. Itu disebabkan oleh isu-isu tidak mengenakan yang datang dari negara Jepang. Hal ini pula yang menyebabkan saya belum dapat meneropong lebih jauh sektor bahari. Namun meskipun begitu, alam-alam bahari yang menawarkan sejuta keindahan alamnya akan disesaki oleh para turis wajah baru yang datang dari sekelompok pengungsi korban perang ataupun bencana alam. Hal ini disampaikan oleh Dr. Frans Karatan, seorang ahli teropong dari Universitas Kaca-Kaca yang membahas tentang ekonomi dan tantangan. Alah, orang macam apa ini? Pagi-pagi menyuguhkan berita imajiner. Yang dibutuhkan masa kini bukan koran seperti ini, tapi koran yang mengungkap realita. Paling yang menulis berita-berita seperti ini wartawan-wartawan kacangan yang tidak mengetahui ilmu jurnalistik, atau tidak wartawan-wartawan koloman yang menganut paham sekali pancing 100 ikan diwawancara. Harusnya pagi-pagi seperti ini koran yang baik itu menyuguhkan tentang tayangan-tayangan televisi semacam gosip atau telenovela. Lebih cerdas lagi tentang kriminalitas, itu lebih membantu untuk mental. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Dok. Tumben baru sampai. Iya, Om. Tadi jalan macet. Jalanan terus macet. Kebun binatang Bongsai di Bogor mengalami kerugian besar. Kemarin sebagian binatangnya kabur lewat teralis bagian belakang yang menjadi pembatas dengan pemukiman warga. Menurut Warisman, ketua RW setempat, warga di sini sudah terbiasa membawa senjata sebagai perlindungan. Hal ini akan beda jika disamakan dengan di Timika, Poso, Maluku. Jika seseorang sudah keluar membawa senjata sebagai perlindungan, itu tandanya akan terjadi bentrok yang menyangkut tentang sah. Alah, zaman memang sudah edan. Perkembangan zaman sudah disalah tafsirkan. Apa-apa sudah disalahgunakan. Yul, dalam waktu dekat ini bisa-bisa dinas kita ini bangkrut. Oh, memangnya kenapa, Pak? Aduh, jangan panggil aku Bapak. Panggillah dengan sebutan yang sedikit romantis. Semacamnya. Baik, Pak. Maaf. Maksud saya... Om. Nah, dengarannya enak. Ingat, Yul, posisi sekretaris dan kepalanya itu sudah sama seperti suami istri. Bahkan harus intim, Yul. Kamu tahu, dinas ini kerjanya yang seorang orang mati karena bunuh diri. Dan sudah cuma sedikit kalau apa yang akan kita laporkan ke pusat tidak ada kali sedikit. Bagaimana kalau kita modifikasi saja, Om, makanya? Agar terkesan kerjaan yang bagus. Toh dinas pusat juga tidak akan tahu, Om. Tidak bisa, Yul. Sekarang bukan si Miskun lagi kepalanya. Allah, pikiran Om yang masih menurut paham Indonesia. Paham itu terlalu santun, Om, untuk melewati norma. Sungguh ya, berikan dulu norma itu demi kredibilitas Om juga sebagai kepala. Aku yakin Om, nantinya dinas pusat akan mengajukan jempol pada Om. Ya biasanya kamu seperti ini, Yul. Panggilan Allah yang membuat kebijakan ini Om. Mengharuskan dulu seperti ini. Tenang saja Om. Semoga ini menjadi salah satu dari Gaji memang pantas naik, Yul. iya Om, kebetulan ada sudah mulai bocor. Lantai sudah harus diganti dengan kami. Harga makin mahal Om. 3 minggu semuanya beres. Wah, yang benar Tidak, Om. tidak. 1 minggu semua beres. Terima kasih ya Om. Saya tidak ingin melihat kamu bekerja Surabaya ini lagi, Yul. Aku tahu ini dapat merugikan dinas. Keluar! Keluar! Baik, Pak. Baik. Maafkan saya, Yul. Santai saja Om. Ini bukan bencana besar. Ini hanya bagian dari kinerja kita ya kan? Dimas, silakan masuk.
Tidak perlu syok, itu semua di dinas ini. Saya paham, Pak. Silakan. Lalu bagaimana dengan hasil sensus? Nah, begini ya Pak. Setelah saya menyerupai hingga ke desa-desa, ternyata banyak masyarakat yang mengeluh, Pak. Maksudmu? Ya tentang mobil dinas kita ini, Pak. Apa hubungannya? Ya tentu adalah, Pak. Ternyata mobil kijang dinas kita ini sangat tidak cocok untuk badan 110 diri. Katanya itu terlalu asing dan miskin bagi calon jenazah. Dan itu ya Pak, merupakan salah satu faktor merosotnya orang-orang bunuh diri. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Nah, menurut calon jenazah kloter 15, mobil dinas itu harus segera diganti. Paling tidak sejenis dengan ambulans, Pak. Mobil ambulans. Saya sengaja memberi mobil dengan fasilitas terbaik, mobil dengan AC, mobil yang ada TV-nya agar mereka nyaman dan tidak merasa kegerahan. Tapi ini permintaan dari calon jenazah, Pak. Kemarin di daerah Samsam ada 23 calon jenazah yang membatalkan niatnya bunuh diri. Dan itu karena mobil dinas. Sudah Bagaimana ini, Pak? tenang. Jika seperti ini saya harus memikirkannya secara matang-matang. Baiklah, kalau begitu saya permisi, Pak. Ada calon jenazah yang ingin daftar. Layanilah mereka dengan baik. Permisi, Pak. Saya tidak bisa membayangkan bila seorang kepala negara berkunjung bilateral ke luar negeri menggunakan ambulans. Menurut Yuli, itu tidak jadi masalah Om daripada bangkrut. Iya Om, sebentar lagi juga untuk memulihkan perekonomian negara, pemerintah pusat akan menggantikan semua mobil dinas yang mau itu Om dengan mobil-mobil yang sejenis ambulans. Saya sengaja memberi mobil dengan fasilitas terbaik. Iya, Masa seorang kadin harus membawa ambulans ke kantornya? iya Om. Sudahlah, jangan terlalu difikirkan keluhan dari para calon jenazah itu. Hanya mengganggu jam kerja saja. Nah, betul itu Om. Time is money. Waktu istirahat hampir tiba, Yul. Bagaimana kalau kita makan di restoran Jepang sebelah jalan sambil mendiskusikan ketertarikan saya dengan servis? Boleh Om, kapan? Sekarang? Iya. Hei, apa sudah kumpul semua? Baiklah, mari kita mulai. Kan di mekanya lahus padikul kota. Kaliwat pun laparlah matikan. Kan di mekanya lahus padikul kota. Kaliwat pun laparlah matikan. Silakan duduk. Sebelum saya menyampaikan pokok permasalahan dari rapat paripurna ini, terlebih dahulu saya akan mengabsen kehadiran. Yang pertama, kuntilanak. Bagus. Wewe Gombel? Hadir. Hadir. Tuyul. Gosipnya, Tuyul sedang sakit. Sakit apa dia? Gosipnya, dia sakit influenza. Atau mungkin SARS. Mungkin juga dia masuk angin. Gosipnya, tiap dinas malam, Tuyul tidak pernah memakai baju. Setelah saya pergi ke rumahnya, ibunya memakai masker.
teknologi paranormal dan kita akan diketahui sebagai hantu. Saya punya usulan untuk pemerintahan fosil para ini untuk segera membangun rumah sakit. Kasihan, kemarin saja di desa Keeng, 2 arwah meninggal karena terserang muntaber. Baiklah, usulan diterima. Sunda Malang. Baru saja saya mendapat BBM. Begini, mohon maaf bila terlambat. Bukannya saya mau, tapi saya terjebak macet. Ini hari Senin. Baiklah. Mari kita mulai. Para arwah yang saya hormati, sebagaimana telah kita ketahui bahwa kita kekurangan sumber daya arwah. Tiap tahun, maka satu spesies seperti kita semakin berkurang. Menurut pengamatan dari praksi patah hati, itu semua disebabkan oleh adanya mobil dinas baru yang membawa jenazah. Menurut para calon jenazah, mobil dinas itu tidak mencerminkan rasa duka. Ini merupakan hinaan bagi kita. Mengenai hinaan ini, harus segera kita sikapi sebelum kita kehabisan generasi baru. Kan dimekannya lah huska di kulpota. Kaliwat pun laparlah matikan. Tetapi saya membawa kabar duka untuk jenis makhluk seperti kita. Kemacetan saya tadi disebabkan oleh adanya penggusuran. Dan kawan-kawan kita yang kena gusur, mereka marah total. Katanya mereka akan membakar ibu kota, saudara ketua. Membakar ibu kota? Bagaimana? Saya sudah melarangnya. Karena itu akan merusak kredibilitas kaum arwah. Saya juga telah menyarankan kepada mereka untuk ikut dengan saya. Karena saya memandang kabinet kita masih mempunyai 115 unit rumah yang masih kosong. Dan sekarang mereka sudah menempatinya. Rumah yang bebas dari tarif listrik, tarif telepon, dan biaya pajak. Saudara ketua, saya berani menempatkan mereka di sana. Karena mereka berasal dari keluarga miskin. Mereka sudah tak mampu menyewa rumah tipe sangat sederhana sekalipun. Sekian, saudara ketua. Bagus. Semoga Tuhan mencatat amalmu. Biarkan saja mereka menempati rumah itu dengan bersahaja. Sekarang ini kita sedang membahas mobil dinas sekaligus hinaan bagi spesies kita. Sunda Bolong, silakan duduk menempati kursi itu. Kursi yang telah disediakan, yang bebas dari pajak. Begini, saudara ketua, kita sudah tidak bisa lagi tinggal diam. Ini sudah melanggar etika dan undang-undang kita. Kita harus menyerah. Tunggu dulu saudara Kunti. Kita jangan langsung pada tingkatan anarkisme. Itu sih hal yang mudah. Sekarang cara kita harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang berada dalam undang-undang. Mari kita ajukan ketidakadilan kita ini dengan jalan unjuk rasa ke kantor Bansesbud. Di sana kita sampaikan ketidaksetujuan kita ini tentang keberadaan mobil dinas baru. Bila perlu, mobil dinas itu kita segel dan segera untuk menggantikan dengan mobil yang lama lagi. Bagaimana kalau gosipnya mereka tidak mau menerima usulan kita? Jangan cepat mengalah. Kita ini kan arwah, sedang mereka manusia. Kita buat wajah kita ini semenyeramkan mungkin. Nanti mereka semua pada ketakutan dan usulan kita pasti diterima. Alah, gosipnya unjuk rasa seperti itu sudah kuno, tidak realistis. Kalau tidak membakar ban, membakar mobil, membakar rumah, membakar patung-patung juga, unjuk rasa seperti itu sudah tidak abdol. Perlu saudara Pocong ketahui, tahun ini sionya kuda laut, bukan naga. Kuda laut itu kecil, nyantai, tapi kritis. Gosipnya, sewaktu-waktu kuda laut bisa saja berubah jadi naga. Saya sepakat dengan usulan Ore Gombel. Turun ke jalan secara logis. Dan memang tahun ini kita harus mempercayai ramalan. Baiklah, kesimpulannya kita akan berdemonstrasi ke kantor Bansesbud.
tinggal menentukan kapan waktunya. Kalau memang harus mempercayai ramalan, waktunya pun harus disesuaikan dengan ramalan. Sebentar. Waktu yang tepat tinggal 8 hari lagi. Hari ke-7 adalah hari Senin. Malam Selasanya kita manfaatkan untuk mengumpulkan energi kita. Juga kita tarik iuran revolusi seadanya dari tiap-tiap keluarga arwah. Hari Selasa jatuh pada tanggal 27 Kliwon. Hari itu sangat tepat untuk melancarkan invasi tuntutan kita ke kantor Bansesbun. Kalau begitu, masih ada waktu untuk menyusun proposal revolusi ini. Saudara Iklana, tolong buatkan saya satu proposal. Saya mempunyai channel channel ini. Ya, saya akan mengakses-nya. Proposal itu ada yang menarik. Tidak ada salahnya juga kita untuk menyebarkan proposal. Tentunya dengan jalan yang profesional. Setiap proposal yang keluar kurang dari 5% dari yang kita ajukan, maka saudara berhak mendapatkan 20% dari uang itu sebagai ganti uang transport. Karena saya tahu BBM sekarang ini sedang naik. Baiklah, rapat paripurna para arwah waktunya tinggal 1 jam lagi. Dan segala permasalahan telah menemukan jalan keluarnya. Waktu yang 1 jam itu saya gratiskan untuk saudara beraktivitas tanpa mengurangi sesen pun dari gaji kabinet para arwah. Terima kasih, sampai jumpa di hari Selasa. Kan di mekanya lahus padikul kota. Kaliwat pun laparlah matikan. Kita keluar dari yang gelap, mencari cahaya, mencari cahaya. Kami selalu sedia, kami selalu berani bertaruh berebut kursi. Kan di mekanya laparlah matikan. Lapor bos, Singkat, cepat, dan tepat. Laksanakan. ada kiriman dibungkus amplop warna coklat merah biru yang namanya surat dan ditujukan langsung untuk ketua badan khusus bunuh diri. Laporan selesai. Laporan diterima. Lalu siapa pengirim surat itu? Saya lupa tidak baca namanya bos. Dasar goblok! Siapa apa Saya kamu? goblok. Maksud saya akan membaca namanya bos. Cepat ambil! Siapa? Lapor bos, saya sudah mengetahui siapa pengirim surat itu. Surat itu diterima tanggal 20 sekarang pukul 13 waktu Indonesia bagian terpecah-pecah bos. Yang dikirim oleh sekelompok para arwah yang tergabung dalam posisi para bos. Lalu mana suratnya? Suratnya bos? Iya, mana suratnya? Saya lupa tidak membawanya bos. Dasar goblok! Siapa? Siapa apa kamu? Saya goblok. Maksud saya akan membawa suratnya bos. Kembali ke tempat. Ih, apa tidak sebaiknya pegawai seperti itu Om PHK saja, Om? Seharusnya memang seperti itu, Yul. Tapi dia pegawai yang paling berani berbuyang dengan darah. Kita belum dapat menggantinya. Lapor bos. Ya. Saya serahkan suratnya ke tangan bos. Tepat pukul. Wah, Cok. Balik ke tempat. Mana bos? Jo, balik ke tempat, Jo. Jo, tolong baca. Saya lagi sudah baca.
Bapak yang gemetaran, saya beritahukan bahwa kami dari Forum Silaturahmi Para Arwah yang mempunyai izin resmi nomor 30 FSPA mengajukan kekurangsetujuan kami tentang mobil dinas baru. Kami memandang mobil dinas itu dapat meruntuhkan martabat kami sebagai arwah maupun generasi kami seterusnya. Karena mobil itu tidak melambangkan sikap duka yang mendalam. Selain itu juga, pengadaan mobil dinas baru itu merupakan pekerjaan yang menghamburkan perekonomian saja. Ingat, hutang kita masih banyak. Demikian surat kecemburuan ini kami sampaikan kepada Bapak yang dikirimnya ke sini. Harap untuk diperhatikan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sukses selalu untuk Bapak yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Sekjen Para Arwah. 2. Ketua Umum Forum Silaturahmi Para Arwah. Bahaya Yul, ini bahaya. Ternyata kasus penggantian mobil dinas baru kita ini sudah sampai pada alumni bunuh diri. Mereka mengancam saya lewat surat itu. Sudahlah, tidak usah panik, Roni. Kenapa kamu memanggilku seperti itu? Di saat darurat, kita harus memanggil apa saja asal tidak menyinggung, bukan? Atau merasa kasih? Apapun yang keluar dari mulut kamu, saya tidak akan merasa tersinggung. Tapi apa yang harus saya lakukan sekarang, Yul? Bagaimana kalau kita pergi saja pengacara Om itu? Tunggu selubung. Ibu Salobong, Yuli yakin Om, Beliau pasti dapat membacakan masalah ini. Sekarang kamu hubungi dia suruh datang ke kantor hari ini. Saya tunggu. Jangan lama. Halo, dengan Ibu Bui Salobong? Iya Bu, saya Yulia, sekretaris Bapak Iloni Milatega. Ya, beliau meminta agar Ibu segera menemuinya hari ini juga di kantor Bu. Ya, katanya ada beberapa hal yang ingin beliau sampaikan pada Ibu. Terima kasih Bu. Sudah Om, Bagaimana katanya? katanya beliau akan segera datang kok. Baik. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan tidak lama. Mudah-mudahan tidak lama. Saya sudah mengirimkan surat ke kantor Bank Seskun. Sekarang kita tinggal menunggu saja hasilnya. Apakah ajuan kita diterima atau tidak? Harus itu. Saya punya ide. Bagaimana kalau tanggal 20 nanti kita memakai amuleter supaya kita tidak berakhir kita berhubungan yang ingin mengajukan ke arwah. Itu dia cemerlang. Di tempat saya ada bahan jas yang tidak terpakai. Menurut saya jumlahnya cukup untuk 100 orang lebih. Warnanya pun sangat cocok, hitam legam. Bagaimana? Alah, warna tidak penting. Yang penting itu bagaimana hasilnya. Iya betul. Ya, Besok kita ambil. Ayo, gimana? Agar kita kompak. Ya, Adina. Mana ini Yuli Bui Salobong? Kita sudah nunggu lumayan lama, sudah 2 jam kita nunggu. Dari tadi sabar. Saya sudah tak bisa sabar lagi. Bagaimana lagi? Oh, sabar saja. Nanti juga datang. Silakan masuk. Selamat siang menjelang sore, Pak Ron. Silakan masuk. Sebelumnya, ada masalah apa lagi yang terjadi dengan Pak Ron ini? Aduh, jadi seperti ini. Silakan Ibu baca. Masalah yang sangat sensitif. Untuk kasus ini,
tarif saya bisa 2 kali lipat dari tarif biasanya. Karena ini adalah kasus adu pemikiran yang tidak mengenal benang merah. Jarang sekali loh Pak, pengacara yang menangani kasus seperti ini. Ini adalah kasus baru. Ingat Pak Ron, musuh kita bukan manusia lagi, tapi setan. Tapi Bu, bukankah ini sama saja dengan kasus-kasus lainnya? Tentu saja sangat berbeda Pak Roni. Mereka itu bersilat lidahnya menggunakan hafalan dan filsafat sihir. Sedangkan saya menggunakan hafalan buku yang tebal dan berbahasa asing pula. Nah, untuk ongkos translitnya, biarlah saya kasih saja untuk Pak Roni. Tapi, bagaimana kalau 2 kali lipat dari biasanya? Materi masalah gampang bagi saya, Bu. Tapi apakah Ibu yakin akan memenangkan permasalahan ini jika diajukan ke meja hijau? Tapi ingat Pak Ron, di dalam persidangan nanti, bukan hanya ada saya saja sebagai pengacara, masih ada hakim ketua. Ya, saya sangat paham. Memang setiap pekerjaan ataupun profesi harus sedikit ditonjolkan jiwa kapitalisnya. Bila tidak, kredibilitasnya akan jelek. Itu hanya pendapat Pak Roni saja. Saya jadi merasa kesindir. Baguslah, Bu. Karena orang yang tak pernah kena sindir, jangan harap namanya akan dikenal orang lain. Apalagi Ibu seorang pengacara, jadi harus sering-sering terkena sindiran orang-orang. Betul juga Pak. Ya iyalah, apalagi jika sindiran itu keluarnya dari mulut perempuan. Harganya bisa lebih dari 1 apartemen, ya kan? Sekretaris Bapak ini bisa saja. Baiklah Pak, saya akan baca lagi kasus ini. Makin banyak referensi, makin besar pula kemungkinan kita untuk menang. Baik. Terima kasih. Selamat sore. Apa realistis juga ya Om pengacara itu? Tak terbayang jika semua pengacara matre seperti dia. Mungkin sudah tidak ada lagi dana yang masuk ke lembaga. Bagi lembaga, pemasukan itu bukan dari adanya kasus saja, Bu. Bisa juga dari hal lain, bahkan bisa lebih besar. Lalu bagaimana tentang servis nanti malam? Profesional ya Om? Tidak kapitalis ya? Ya, tergantung. Maksudnya? Tergantung pertempurannya lah. Jika seru, berarti asli kapitalis. Tetapi jika tidak, ya pokoknya profesional. Saya sangat setuju. Tapi jangan sampai ketagihan, stok tinggal 1 batang lagi. Aduh, jam kerja sudah hampir selesai. Mari kita pulang untuk siap-siap buat nanti malam.
keadaan di luar sudah tidak dapat dikendalikan, Bos. Aktivitas pengunjuk rasa sudah mendekati anarkisme. Kalau ini dibiarkan, kantor ini akan segera hangus, Bos. Lalu apa yang harus saya lakukan, Jo? Saya menyarankan agar Bos segera menghubungi paranormal kita, Bos. Kuncoro, Jo? Ya, Bos. Ya, Kuncoro, Jo. Sekarang kamu hubungi Kuncoro, suruh datang ke sini untuk membantu Ya, kita. Bos. Saya aja mumpung akan Sama Jo, cepat, Jo, cepat! Jo, cepat! Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Mereka tetap menginginkan mobil dinas itu ganti dengan mobil yang lama lagi. Jika keinginan mereka tidak dipenuhi, mereka akan melimpahkan kasus ini ke pengadilan. Jadwal acara atau mereka tanggal 1 bulan besok, kasus ini akan diputuskan di pengadilan. Sekarang mereka sedang menunggu jawaban dari Bapak. Lalu bagaimana cara kami untuk berkomunikasi dengan mereka? Bagaimana cara kami berkomunikasi dengan mereka? Tenang saja, saya ini kan paranormal. Berdialog dengan mereka bukanlah hal yang sulit. Sama gampangnya dengan kita membalikan telapak tangan. Sekarang, bagaimana Bapak siap kasus ini diputuskan di pengadilan? Katakan pada mereka, saya akan datang pada tanggal 1 nanti. Dan katakan, jangan lupa junjung tinggi sportivitas. Baik, baik. Ya. Baik-baik. Akan saya sampaikan. Nah, kasus ini akan diputuskan di pengadilan. Untuk sportivitas, jangan takut katanya. Mereka juga paham hukum, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih, Kuncoro. Ya. Saya kembali. Nah, Bagaimana ini, Om? Apa Om yakin jika kasus ini dibawa ke pengadilan? Sejujurnya saya belum yakin, Yun. Tapi jika seperti ini, kita serahkan saja kepada siapa tadi? Dukun kita itu sama Kuncoro, Om. ini sama pengacara. Om. Oh, sama Gue Solomon itu. Sekarang kita tinggal kasih tahu kepada teman-teman kita yang lain. Saya harus menang ini, Yun. Seperti itu aja, gitu. Kita dengan untuk Saya udah mau tahu ini. Baiklah. Saya sudah menyesal
Dan kami sudah memutuskan, karena kedua belah pihak sama-sama keras kepala dan mengingat kasus ini tidak selesai-selesai, dan saya pun sangat bingung menarik benang merahnya, maka pengadilan ini menyatakan kepada kedua belah pihak untuk dikenakan denda tagihan listrik yang sudah 3 bulan belum terbayar, yaitu sebesar 20 juta. Tidak hanya itu, juga untuk sewa gedung ini yang telah kedua belah pihak sepakati. Dan pada kesempatan kali ini, saya sebagai hakim yang berijazah resmi akan gantung palu sebagai protes dan kegagalan saya memimpin jalannya persidangan. Mohon maaf bila ada beberapa pihak yang merasa dirugikan. Bagaimana kamu saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pementasan yang kelima dengan judul Mamas. Saya ucapkan selamat pada teman-teman sudah selamat mementaskan naskah Mamas. Ini ada banyak sekali sindiran-sindiran dalam naskah ini ya. Meskipun ada dua dunia, dunia sadar, dunia nyata dan dunia gaib ya, dunia gaib. Terus ada bahasa-bahasa kalimat-kalimat yang memang mengkritik gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman pas tadi memerankan itu sebenarnya tidaklah bodor, tapi dengan bahasa-bahasa yang mengkritik itu akan menjadi sebuah komedi. Tinggal ketepatan timing ya, mengutarakan dialog itu sehingga menjadi sebuah kekonyolan yang apa ya, konyol gitu, kedengarannya itu menjadi konyol. Nah, di sini pemilihan buat sutradara mungkin kepada aktor-aktornya pemilihan identitas tokoh ya, identitas tokoh. Justru di sini yang muncul identitas tokoh itu yang terakhir, yang menjadi hakim itu menjadi sebuah hal yang sangat menarik karena dia menghadirkan identitas tokoh yang apa ya, yang berbeda gitu dengan pengutaraan dialog yang dibesar-besarkan itu apa mulutnya itu. Nah, kenapa di aktor-aktor yang lain itu tidak diolah gitu. Padahal kesempatan itu bisa dimunculkan ya. Karena di sini ada kelonggaran di naskah itu ya, di naskah itu memberikan sebuah eksplorasi bahasa tubuh ya, eksplorasi bahasa tubuh gitu untuk diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah pertunjukan yang lebih menarik lagi gitu. Jadi mungkin sutradara di sini pencarian itunya ya, mentransfer pencarian dari pemahaman sutradara kepada aktor-aktornya. Pun demikian, aktor-aktor juga jangan menjadi sebuah boneka, di mana di situ aktor harus berani mencari, mengolah ya identitas dirinya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, ini setting ya. Nah, ini setting yang terakhir saja. Contohnya, itu kan di wilayah hakim, pengadilan ya. Kenapa di situ masih ada Yulia? Itu kan di kantor. Nah, ketelitian itu ya. Nah,
Belum tadi adegan pertengahan juga sama. Padahal meja itu bisa dirubah, misalkan di alam bawah sadar mejanya bisa disatukan, dibungkus dengan kain hitam, udah selesai. Tadi juga ada sih sebetulnya, ada ditutup dengan kain hitam, tapi posisi mejanya masih sama. Terus tidak diolah oleh aktor. Tadi kan ada dialog, silakan duduk di kursi yang sudah disediakan, sementara kursinya tidak ada. Nah ini logika ya, sebuah logika motivasi bagaimana supaya itu sampai sehingga menjadi sebuah hal yang wajar gitu. Ketika mempersilahkan duduk pasti ada kursinya karena disebut silakan duduk di kursi. Kalau sampai dialognya silakan duduk, nah itu tidak ada kursi pun tidak apa-apa. Nah, mungkin itu saja ya dari saya buat kedepannya buat siapapun jadi lebih teliti. Memang teman-teman baru main teater misalkan, tapi inilah sebuah pembelajaran di mana kita bisa menelaah dimensi lain pada sebuah pertunjukan. Sementara kan di kelas secara bahasa, secara teori dan lain-lainnya sudah dipelajari. Inilah ruang praktek. Jadi mudah-mudahan jadi sebuah pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya bingung karena di satu sisi ya itulah ini naskah yang saya buat memang kekonyolan. Tapi persoalan mau dibayangin itu terserah karena pengarang sudah mati kalau naskah sudah di tangan sutradara. Lebih dari itu bahwa teman-teman betul tadi kata Jago bagaimana menyiasati ruang. Karena bagi saya ketika menulis tidak pernah memikirkan saya nulis harus dengan tim artis yang begini, enggak, saya nulis. Tapi di panggung ada dua alam yang harus dibuat mikir oleh sutradara. Itu saja barangkali PR ke depannya. Nuhun. Ya, terima kasih.